Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan Bu Fitri. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dalam pembelajaran jarak jauh ini serta di bulan puasa ini ya. Oke, Ibu akan melanjutkan kembali mengenai pembelajaran kita tentang kedudukan Jepang di Indonesia sampai dengan proklamasi kemerdekaan. Kalau sebelumnya sudah kita sama-sama menyaksikan mengenai profil BPU PKI, hari ini saya mau menjelaskan PPKI, yakni bahasa lainnya atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Tanggal resmi dibentuknya PPKI ini yakni tanggal 7 Agustus 1945 dan dibubarkan di tanggal 29 Agustus 1945. Diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Serta anggotanya ada 21 orang plus 6 orang penambahan dari Jepang. Yang unik dari PPKI ini melakukan sidang justru sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, mari kita lihat berikutnya. Sidang PPKI pertama dilaksanakan di tanggal 18 Agustus 1945, di mana menghasilkan 3 poin, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Nah, kalau sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar terdapat beberapa perubahan. Yang pertama contohnya ada kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Lalu pembukaan alinea keempat mengenai ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan alinea keempat juga yakni anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab itu diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu di pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi bahwa presiden itu adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, itu diubah atau diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Ternyata PPKI tidak beristirahat. Sehari kemudian, di tanggal 19 Agustus, PPKI langsung melaksanakan sidang keduanya. Di mana sidang keduanya ini mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama adalah membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Lalu juga ada membentuk pemerintahan daerah. Indonesia ini dibagi menjadi 8 provinsi yang semuanya dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, kalau kita lihat di sini ada Provinsi Sumatera, itu gubernurnya adalah Muhammad Hasan. Terus ada Jawa Barat, ada Sutarjo, ada Jawa Tengah, Raden Panji Suroso, ada Jawa Timur, Surjo, ada Sunda Kecil I Gusti Ketutpuja, terus ada Maluku, Latuharhari, terus ada Sulawesi yakni Samratulangi, terus ada Borneo yakni Pangeran Muhammad Nur. Nah, di sidang ketiganya di tanggal 22 Agustus 1945, PPKI ini kembali merumuskan beberapa hasil sidang yang tentunya akan mengubah Indonesia secara keseluruhan. Yang pertama adalah membentuk Komite Nasional Indonesia. Ingat, Komite Nasional ini berfungsi sebagai badan seperti MPR dan DPR. Lalu membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan lambangnya kepala banteng. Terus membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Bertujuannya ini agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Nah, anggota BKR ini berasal dari orang-orang atau militer-militer itu bekas dari PETA, Heiho, Seinindan, dan Keibodan. Tentunya mereka semua ini adalah militer yang dibentuk oleh Jepang pada saat kedudukan Jepang di Indonesia. Oke, kita lanjut ke detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa di sini yang sedang berdiri membacakan teks proklamasi adalah presiden pertama kita yakni Insinyur Soekarno. Oke, saya mau bertanya sama kalian. Apakah kalian tahu hal sepele yang ada di foto ini?
Hal sepelenya adalah Soekarno sedang membacakan teks proklamasi menggunakan sebuah stand mic ya. Pastinya kalian tidak terlalu peduli dengan stand mic ini, tapi ada beberapa kalangan yang mempermasalahkan stand mic ini. Kenapa? Karena ada yang bilang bahwa stand mic ini bukan asli buatan Indonesia. Tetapi ternyata faktanya adalah mic ini adalah buatan asli dari warga negara Indonesia sendiri. Namanya adalah Gunawan. Nah, Gunawan ini adalah seorang penyiar, yakni penyiar dari Radio Satria, di mana sekarang wilayah Radio Satria ini atau tempat siaran Radio Satria ini berubah menjadi Rumah Sakit MH Tamrin di Salemba. Bagaimana sih jalannya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tentunya walaupun dengan hari yang singkat, tetapi pasti tidak mudah. Nah, di sini kita harus melihat secara kronologis atau secara urutan waktunya yang menceritakan bagaimana proklamasi ini bisa terlaksana di tanggal 17 Agustus. Yang pertama, momen pentingnya adalah pada saat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Di mana kota Hiroshima dan Nagasaki ini adalah kota penting bagi Jepang pada saat itu. Mereka adalah merupakan kota industri, lalu juga kota bisnis, dan pusat perekonomian. Sehingga apabila kota Hiroshima dan Nagasaki ini menjadi dibom, itu akan menjadi kota mati dan merugikan negara Jepang tentunya. Lalu setelah itu di tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Oke, di tanggal 9 Agustus ini, para pemimpin negara kita, yakni Soekarno, Hatta, dan juga Rajiman, itu dibawa ke Dalat, Vietnam, untuk membicarakan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah dijanjikan oleh Jepang. Dan ternyata di tanggal 9 Agustus ini Jepang menjanjikan proklamasi di tanggal 24 Agustus. Tetapi kenyataannya Jepang sudah melakukan penyerahan menyerah tanpa syarat kepada sekutu di tanggal 15 Agustus 1945. Tentunya karena faktor pengeboman kota ini ya. Dan uniknya, negara Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jenderal Jepang langsung menarik pasukan-pasukannya dari wilayah-wilayah jajahan, contohnya itu di Indonesia, ditarik mundur langsung ke Jepang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki langsung negara Jepang itu sendiri. Dan ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, Jenderal Jepang itu langsung menanyakan berapa banyak guru yang tersisa di kota tersebut. Kenapa? Karena guru-guru itulah yang nantinya akan membangun Jepang sampai dengan besar seperti sekarang. Oke, ternyata apa yang dialami Jepang di tanggal 15 Agustus 1945, yakni menyerah kepada sekutu, ternyata sudah didengar oleh golongan muda yang pada saat itu diwakilkan oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mendengarnya melalui siaran radio BBC yang menggunakan bahasa Inggris, karena Sultan Syahrir ini sangat pintar, jadi dia paham betul bahasa Inggris. Nah, ketika dia mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, Sultan Syahrir langsung menemui Insinyur Soekarno dan Hatta di kediaman Muhammad Hatta sepulang mereka dari Dalat, Vietnam. Tapi kenyataannya Sultan Syahrir tidak ingin bahwa kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan sidang PPKI. Sedangkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membawa janji kemerdekaan itu dan harus melaksanakan kemerdekaan melalui sidang PPKI. Sehingga terjadi crash di sini ya. Terus tidak sampai di situ. Ketika Sultan Syahrir mendapatkan kekecewaan penolakan dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ternyata ada beberapa golongan pemuda yang akhirnya juga mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Sehingga beberapa golongan pemuda itu yang menuakan Sultan Syahrir pergi ke rumah Sultan Syahrir dan meminta tolong
meminta bantuan kepada Sultan Syahrir untuk berbicara kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera melaksanakan kemerdekaan tanpa sidang PPKI. Tetapi Sultan Syahrir menolak karena dia sebelumnya sudah melakukan itu ya. Sehingga hal itulah yang memicu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 1945. Yang kalau kita selalu dengar dalam bahasanya pada saat SD, bahkan mungkin sampai dengan SMA ini, bahwa golongan pemuda ini menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di daerah Karawang sana ya. Tapi pada kenyataannya, kalau kalian menonton film Soekarno, di situ Soekarno tidak dipaksa sama sekali bahwa Soekarno memang ingin mengikuti golongan pemuda. Apa yang mau golongan muda sampaikan, maka Soekarno ingin mendengarnya terlebih dahulu. Makanya Soekarno saat itu dengan sukarela naik ke mobil dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tapi di dalamnya ada Muhammad Hatta dan juga Fatmawati serta Guntur ya, anaknya yang masih bayi. Ternyata di peristiwa Rengas Dengklok ini mereka memang memprioritaskan bahwa proklamasi bukanlah hadiah dari Jepang. Jikalau proklamasi dilaksanakan melalui sidang PPKI yang dimana itu sedang diperjuangkan oleh Muhammad Hatta dan Soekarno, pemuda beranggapan bahwa jikalau sidang PPKI ini memberikan kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah dari Jepang, dan itu pastinya tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia yang sudah berjuang ratusan tahun. Kenapa? Karena PPKI itu adalah buatan Jepang dan lanjutan dari BPUPKI. Oke, polemik di peristiwa Rengas Dengklok ini cukup rumit, sehingga Soekarno juga menginginkan untuk Fatmawati dan Guntur ini dikembalikan ke Jakarta karena kondisinya Guntur memang masih bayi dan mereka juga sudah lelah atau sangat lelah ketika pulang dari Dalat. Dan ternyata di Jakarta sendiri ada peristiwa yang sangat membuat perubahan besar nantinya, yakni Ahmad Subarjo menemui Sultan Syahrir dan menanyakan keberadaan Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta. Dan di situ Sultan Syahrir hanya bisa memberikan informasi bahwa mereka dibawa golongan pemuda yang lainnya ke Rengas Dengklok. Nah, informasinya adalah Ahmad Subarjo ini merupakan golongan tua ya, sehingga Ahmad Subarjo ini memiliki sikap yang memang lebih kebijaksanaan. Lalu Ahmad Subarjo ini di tengah malam 16 Agustus atau tepat di awal hari 17 Agustus ini menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan memberikan janji kepada golongan pemuda bahwa mereka harus melepaskan Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok supaya bisa langsung menyusun kemerdekaan Indonesia. Bahkan Ahmad Subarjo menjanjikan jikalau kemerdekaan tidak dilaksanakan tepat jam 10, maka iris kuping saya. Itu kata Ahmad Subarjo. Dan akhirnya Soekarno sama Hatta dibawa pulang ke Jakarta, lalu merumuskan proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Di situ ada beberapa golongan muda, contohnya ada Sukarni, ada BM Diah, ada Yusuf Kunto, ada Wikana, ada Sayyid Malik, ada Adam Malik, dan Khairul Saleh. Dan tentunya mereka-mereka ini juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Di tengah atau di pagi hari sekali, jam 2, mereka sampai di Rumah Laksamana Maeda merumuskan naskah proklamasi yang diketik langsung oleh Sayyid Malik. Dan untuk bendera sendiri itu diselesaikan jahitannya oleh Fatmawati, sehingga di tanggal 17 Agustusnya bisa langsung dikibarkan. Oke, kita beralih ke tanggal 17 Agustus 1945.
Nah, di sini informasinya adalah konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan ada BM dia, Sayuti Soekarni, dan Sudiro. Jadi kalau kalian ke rumah perumusan naskah proklamasi, sekarang jadi rumah perumusan naskah proklamasi ya, dulunya adalah tempat kediamannya Tadashi Maeda. Di situ ada kayak diorama gitu, ada Soekarno, ada Hatta, ada Ahmad Subarjo lagi mencoba untuk merundingkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, lalu Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tentunya atas nama bangsa Indonesia. Dan pagi harinya di tanggal 17 Agustus 1945 di kediamannya Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sudah hadir beberapa orang, contohnya seperti Suwiryo, Wilopo, terus Gofar, lalu juga ada Tabrani dan juga SK Trimurti. Nah, acara ini dimulai pada pukul 10. Dan informasinya adalah sebelum jam 10 itu sebenarnya Soekarno sedang sakit. Ya, efek dari kecapean dari Dalat Vietnam lalu Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi itu kan sangat panjang. Dia memang sedang sakit, dan pada saat itu menjelang jam 10 Muhammad Hatta masih belum datang ke kediamannya Soekarno. Dan Soekarno sendiri bilang bahwa tidak akan membacakan teks proklamasi jika tidak ada Muhammad Hatta. Dan untungnya Muhammad Hatta memang datang tepat waktu, sehingga teks proklamasi pun dibacakan tepat waktu. Nah, seharusnya teks proklamasi ini dibacakan di lapangan Ikada. Dan di situ sudah banyak sekali warga yang mengumpul, warga Indonesia tentunya yang mengumpul dan ingin menyaksikan pembacaan langsung proklamasi kemerdekaan. Tetapi sayangnya di lapangan Ikada ini sudah banyak penjagaan dari tentara Jepang yang tentunya tidak menginginkan Indonesia merdeka. Karena siasat para petinggi-petinggi Indonesia pada saat itu jauh lebih hebat, makanya mereka mencoba mengalihkan pembacaan teks proklamasi di rumah kediamannya Soekarno. Nah, ini adalah teks proklamasi yang asli yang ada coretannya. Kita coba lihat ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, itu adalah pembacaan teks proklamasi suara asli Insinyur Soekarno. Minggu depan kita akan melakukan sebuah praktek mengenai proklamasi ataupun mengenai Indonesia ini sendiri. Jadi untuk saat ini tolong disaksikan betul-betul video yang sudah Ibu jelaskan dan persepsi apa yang masuk ke dalam pikiran kalian mengenai proklamasi kemerdekaan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Stay healthy.